Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai semua, apa kabar? Kenalin, nama aku Rina. Dan ini adalah podcast perdana dari kelompok kita, yaitu kelompok 4 Sejarah Sastra. Nah, kebetulan aku dan teman-temanku di sini ingin sedikit berbagi cerita nih perihal sejarah serta seluk-beluk Angkatan Karya Sastra, yaitu Angkatan Pujangga Baru. Jadi, sebelum masuk ke sejarahnya, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan dulu dengan dua orang kakak-kakak cantik yang akan menemani kita semua dalam beberapa menit ke depan untuk membahas tentang Angkatan Pujangga Baru. Silahkan kepada Kak Mifta dan Kak Sinta, sapa dulu teman-teman kita di sini. Halo, perkenalkan, aku Mifta. Halo, perkenalkan saya Sinta Nuria Zaini. Nah, oke, kita mulai aja kali ya. Membahas tentang Angkatan Pujangga Baru dalam perkembangan sastra. Sebelum itu, aku ingin tanya nih, yang pertama kepada Kak Mifta. Apa sih menurut kakak Angkatan Pujangga Baru itu? Kalau menurut aku ya, Pujangga Baru itu adalah nama majalah sastra dan kebudayaan yang terbit antara tahun 1933 sampai dengan adanya pelarangan oleh pemerintah Jepang setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia. Itu menurut aku ya. Begitu ya. Jadi itu barusan dari Kak Mifta. Nah, kalau menurut Kak Sinta, gimana nih? Apa sih Pujangga Baru itu, Kak? Kalau aku sih sependapat ya, nggak beda jauh dari pendapatnya Mifta. Tapi kalau menurutku dan boleh ditambahkan, majalah yang di sini yang dimaksudkan adalah majalah Pujangga Baru, di mana Pujangga Baru itu sebenarnya adalah media pertemuan para penulis muda yang mereka memiliki tekad dan modal hasrat gitu ya, yang menyala-nyala untuk keluar dari angkatan Balai Pustaka, karena yang kita tahu, Kak Karina pasti sama Kak Mifta pasti tahu kan kalau misalnya Balai Pustaka itu adalah angkatan di mana karya sastra di Indonesia itu memiliki banyak sekali peraturan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial. Jadi pada masa Pujangga Baru ini mereka ingin keluar dari sensor-sensor yang ada di Balai Pustaka itu sendiri. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Wah, jadi cukup menarik sekali ya. Itu barusan pendapat dari Kak Sinta dan Kak Mifta. Nah, jadi kalau begitu, secara garis besarnya, pada mulanya Pujangga Baru adalah nama majalah sastra dan kebudayaan yang terbit antara tahun 1933 sampai dengan adanya pelarangan oleh pemerintah Jepang setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia. Lalu majalah tersebut menjadi media pertemuan para penulis muda. Begitu ya kalau dijabarkan. Oke, selanjutnya, apakah benar dalam sejarah Pujangga Baru itu ada sebuah bentuk reaksi pihak Balai Pustaka dan dalam latar belakang Angkatan Pujangga Baru itu apakah benar ada sebuah peristiwa bersejarah yang berkaitan? Oke, untuk Kak Sinta, apa bisa dijelaskan peristiwa sejarah apakah itu yang melatar belakangi Pujangga Baru itu, Kak? Kalau menurut aku sih gini ya, sastra Pujangga Baru itu adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis gitu. Jadi di mana Bapak Sastra Modern Indonesia pada angkatan Pujangga Baru tahun 1930 sampai 1942 itu dilatar belakangi kejadian bersejarah yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 gitu Kak. Nah, kenapa Pujangga Baru itu muncul yang seperti dibilang tadi karena dia mau keluar dari sensor-sensor karya sastra, pembuatan karya sastra pada Balai Pustaka begitu. Kalau yang ini Kak Mifta bisa dijelaskan sedikit nggak tentang maksud bentuk reaksi dari pihak Balai Pustaka dalam sejarah Pujangga Baru? Ya gini ya, kalau menurut aku ya, kalau angkatan Pujangga Baru munculnya itu adalah sebagai bentuk reaksi atas banyaknya sebuah sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap
karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Begitu. Oke, begitu ya Kak. Ternyata awal mula kok bisa keluar angkatan Pujangga Baru. Lalu saya mau tanya sedikit lagi nih Kak, apa aja sih secara umum karakteristik dari periode angkatan Pujangga Baru itu? Aku Bisa menjawab. dijelaskan Kak Sinta? Ya, oke. Ya, silahkan. Aku menjawab ya. Sebenarnya karakteristik yang menonjol dari Pujangga Baru itu pertama karya sastra yang dikeluarkan oleh angkatan Pujangga Baru itu lebih nasionalisme. Jadi dia lebih mengangkat perspektif-perspektif yang nasionalisme, di mana pada masa Balai Pustaka itu tidak boleh, karena saat kita nasionalisme itu ada suatu peraturan di Balai Pustaka yang tidak boleh, jadi diminimalisir untuk tidak menggunakan unsur politik dalam Balai Pustaka. Nah, pada masa Pujangga Baru tidak ada larangan itu, jadi lebih nasionalisme dan tema pokok ceritanya pun tidak lagi berkisar pada masalah adat, tapi lebih masalah kehidupan kota, kehidupan kota modern. Pada pemerintahan juga ikut diangkat, tapi ya tetap mengikuti unsur-unsur sara gitu. Oh iya begitu ya. Kalau menurut Kak Mifta sendiri, ada nggak sih tambahan tentang karakteristik yang disebutkan oleh Kak Sinta tadi? Kalau aku ya, kurang lebihnya itu juga sama seperti yang disebutkan oleh Sinta. Tapi aku mau menambahkan sedikit tentang karakteristiknya. Yang aku ingin tambahkan ya, itu karakteristik itu memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk dan isi. Adanya kebebasan ini tuh merangsang tumbuhnya keanekaragaman karya sastra. Itu seperti novel, cerpen, puisi, kritik, dan esai. Lalu yang aku ingin tambahkan lagi itu bahasa sastra Pujangga Baru adalah bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat, seperti kosakata, kalimat, dan ungkapan-ungkapan yang digunakan baru dan hidup. Lalu aku ingin nambahin lagi, terdapat romantik idealisme menjadi cirinya juga. Itu terdapat dalam melukiskan sesuatu dengan bahasa yang indah, tetapi sering terasa berlebihan. Begitu kalau tambahanku ya, Kak. Oh, jadi kalau dikaitkan tuh gini ya, karakteristik angkatan Pujangga Baru itu yang pertama tema pokok ceritanya nggak lagi berkisar pada masalah adat, tetapi lebih ke masalah kehidupan kota ataupun modern. Nah, hal ini dapat kita ketahui pada karya Sanusi Pen yang berjudul Manusia Baru, pada karya Sultan Takdir Ali Syabana yang berjudul Layar Berkembang, dan lain-lain. Yang kedua, mengandung nafas kebangsaan atau unsur nasional. Nah, hal ini terlibat dalam karyanya, yaitu Asmara Hadi yang berjudul Dalam Lingkungan Kawat Berduri, dan pada karya Selasih yang juga berjudul Pengaruh Keadaan, dan juga karya Ahmad Hashmi di kumpulan sajak berjudul Kawat Berduri. Yang ketiga, memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk dan isi. Nah, adanya kebebasan ini merangsang tumbuhnya keanekaragaman karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, dan kritik esai yang disebutkan oleh Kak Miftah tadi. Dan yang keempat, bahasa sastra Pujangga Baru adalah bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat seperti kosakata, kalimat, dan ungkapan-ungkapan yang digunakan baru dan hidup. Dan yang terakhir, romantik idealisme menjadi cirinya juga. Dalam melukiskan sesuatu yang dengan bahasa yang indah-indah ini, tetapi sering terasa berlebihan. Begitu ya Kak, secara garis besarnya. Ya betul. Dan Iya, betul. yang intinya sih kalau Pujangga Baru itu
lebih leluasa ya, tidak tergantung dengan peraturan yang ada seperti Balai Pustaka. Oh, oke. Jadi menurut Kak Mifta dan Kak Sinta, siapa sih tokoh yang paling berpengaruh atau paling terkenal nih di angkatan Pujangga Baru? Silakan kepada Kak Sinta. Kalau menurut aku sih yang paling terkenal tuh ada Amir Hamzah, terus ada juga Hamka, dan karyanya yang paling terkenal dari Hamka sendiri itu adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu sampai dijadikan sebuah film layar lebar. Jadi pada masa Hamka itu karya sastra yang paling terkenal, bahkan sampai sekarang pun masih terkenal itu tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dan masih banyak lagi sih sastrawan-sastrawan di era Pujangga Baru ini, tapi menurut aku yang paling terkenal itu Amir Hamzah dan Hamka. Oke, kalau menurut Kak Mifta sendiri, siapa nih Kak yang paling terkenal? Kalau menurut aku itu ini ada satu tokoh ya, itu Sultan Takdir Alis Jabana. Beliau itu mempunyai pendidikan yang sangat tinggi ya. Jadinya dia juga memiliki karya-karya yang sangat banyak. Kalau nggak salah itu ada 8 lebih lah karyanya. Karangannya itu mempunyai bahasa yang sederhana tetapi tepat. Contohnya aja di karyanya yang judulnya Tak Putus di Rundung Malang. Nah, itu dia buatnya tahun 1929. Itu karyanya itu sangat sederhana tapi kata-katanya tepat. Lalu dia juga membuat puisi-puisi lama. Dia tapi juga nggak hanya berpatok pada puisi lama, dia juga membuat puisi-puisi baru. Begitu. Nah, jadi teman-teman itulah sedikit cerita dari Kak Sinta dan Kak Mifta tentang karya sastra Angkatan Pujangga Baru. Nah, aku dan Kak Sinta juga Kak Mifta pamit undur diri. Sampai jumpa di another podcast kita selanjutnya. Nah, jadi itulah tadi teman-teman sedikit cerita dari Kak Mifta dan Kak Sinta tentang karya sastra di Angkatan Pujangga Baru. Jadi aku Kak Sinta dan Kak Mifta pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di another podcast kita selanjutnya. Bye guys. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.